Terima kasih Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, kami sudah menerima pesan-Mu dengan jelas supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup setiap kami. Urapi aku hamba-Mu yang akan menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh paham, boleh mengerti, boleh menangkap, boleh peka, boleh lebih sensitif lagi Tuhan. Apa yang menjadi tanda-tanda yang sudah Tuhan berikan begitu banyak. Terima kasih untuk pagi ini. Urapi aku hamba-Mu, biar segala yang disampaikan, biarlah berasal dari Engkau sendiri. Roh Kudus, waktu ke depan adalah milik-Mu. Layak sucikan, kuduskan aku. Pakai mulut, bibir, lidah. Sehingga apa yang disampaikan sungguh berasal dari Engkau. Jangan biarkan hatiku berbicara, pikiranku bekerja. Biarlah hanya kuasa-Mu yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Anda bahagia? Yang sukacita lambaikan tangannya. Ada menangkap sesuatu pesan? Yang nangkap siapa? Kita semua harus menangkap saudara. Hari-hari ini kalau kita lihat bukan semakin baik, ya. Tuhan datang sudah sangat dekat. Amin. Pak Niko selalu pesankan, hari-hari ini kita harus pikirkanlah perkara-perkara di atas. Ya. Kalau kita terlalu banyak mikirkan perkara di bumi, maka yang di atas pasti lupa ya, setuju enggak? Kita lihat tadi sandiwaranya. Yang di bumi selalu pikir apa? Makan, minum, kawin, mengawinkan. Setuju gak? Ya, jadi hanya apa? Untuk penampilan, untuk segala sesuatu, untuk ya hanya di bumi saudara. Pengakuan orang, ya kekayaan dan lain sebagainya. Nah itu yang di bumi. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan lupa kita memikirkan hal-hal di atas. Setuju gak? Pesannya tadi dengan jelas berkata berjaga-jagalah. Ya. Nah, Filipi 4 boleh tampilkan? Filipi 4 ayat 5 berkata apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan harus memproklamirkan kebaikan kita. Supaya apa? Setiap jiwa yang kita temui boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya, supaya amanat agung yang disampaikan, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan muridkanlah mereka, baptislah mereka, supaya mereka apa? Bisa diselamatkan. Amin. Tanda-tanda hari-hari ini sudah semakin jelas. Yang setuju dengan saya, tanda Tuhan sudah jelas, boleh lambaikan tangannya. Saudara kalau belum menangkap, saya sungguh-sungguh minta, dengan kerendahan hati saya minta, tangkap saudara. Tanda-tanda itu jelas. Jadi kalau tanda sudah jelas, berarti kita harus siap-siap dan berjaga-jaga. Itu pesannya. Ya. Nah firman Tuhan katakan, hari Tuhan itu datang seperti pencuri saudara. Tidak tahu kapan Tuhan datang. Seperti tadi sandiwara dikatakan, apa? 5 gadis bodoh. Saya enggak berani ngomong bodoh lah, nanti salah ya. Soalnya hari-hari ini banyak viral. Saya bilang gini aja, 5 gadis sekrupnya kurang 1. Jadi kalau sekrup kurang 1 berarti kendor ya. Enggak salah itu. Di dalam kamus bahasa Indonesia, sekrup kurang 1 bukan berarti bodoh. Tapi kurang. Dan 5 gadis bijaksana. Nah hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan harus peka akan hal ini saudara. Sebab hari-hari ini semakin jahat dan mata kita diselubungi dengan hal-hal yang duniawi. Setuju? Coba lihat di sosmed. Wah penampilannya luar biasa ya. Nah kita baca ayatnya. 1 Tesalonika 5, 2-4. Boleh ditampilkan? Kita baca sama-sama, saya genap, saudara ganjil, dan saya baca genap lagi. Sudah? 1 Tesalonika 5, 2-4.
Kita baca ya. 2. Mari saya baca buat saudara. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. 3, silakan. Ditimpa oleh seperti seorang perempuan, hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ayat 4 saya baca, tapi kamu semua, saudara dan saya, kamu semua, saudara dan saya, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Di sini pesannya saudara, bahwa setiap kita adalah anak-anak terang, setuju? Yang setuju dengan saya kita anak terang boleh lambaikan tangannya. Kita ini anak terang saudara. Kita anak terang. Kita ini orang spesial. Kita ini orang paling beruntung. Di luar sana orang semuanya resesi, kita tetap resepsi. Amin. Ya, apapun yang terjadi kita tetap resepsi. Sebab di dalam Tuhan itu kita harus selalu bergembira, selalu santai, selalu senang, selalu sukacita. Amin. Jadi kita harus selalu itu saudara. Kita selalu hidup di dalam naungan tangan Tuhan yang ajaib. Amin. Nah, tema Natal. Saya dipesan sama panitia bahwa tema Natal itu jaga apimu dengan minyak yang baru. Setuju ya? Ini pesan panitia nih. Jaga apimu dengan minyak yang baru. Nah, api itu bisa menyala kalau ada minyak. Ada kayu bakar, ada media yang dibakar, dan juga harus ada oksigen, saudara. Kalau api itu tidak ada oksigen, tidak akan menyala. Setuju nggak? Ya, di dalam sistem pemadam kebakaran yang sangat mutakhir sekarang ini, bagaimana mematikan api dengan cepat, yaitu sedot semua oksigen di dalam ruangan itu sehingga mati pasti. Ya, itu sistem yang paling mutakhir dan itu mahal, saudara. Ya, jadi oksigen itu perlu untuk menghidupkan api. Setuju nggak? Nah, kita belajar sekarang. Api itu melambangkan apa? Api itu adalah hadirat Tuhan. Setuju nggak? Ini kalau ayatnya bisa saudara baca sendiri nanti di rumah, di Keluaran 3 ayat 2. Ya, pada saat Musa berjalan di padang gurun itu di semak belukar itu timbul api. Ada api, itu tandanya Tuhan hadir. Jadi kita ini butuh api saudara, untuk apa? Menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab tanpa Tuhan hadir dalam hidup kita akan sia-sia hidup kita. Setuju nggak? Kita ini hidup kalau nggak ada Tuhan, saya ngomong 1000% pasti mati. Setuju nggak? Ada sih orang yang nggak kenal Tuhan tetap hidup, tapi itu hanya jasmani, rohaninya mati. Sedangkan hubungan manusia itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tubuhnya sehat misalnya, jiwanya sehat, rohnya nggak sehat, itu lambat-lambat jadi jiwanya pun akan sakit. Ya, kalau roh ini kita nggak sehat, tidak ada hubungan sama Tuhan, lambat laun jiwa kita pasti sakit. Ya, jiwa sakit apa? Pikirannya enggak, saudara, semua negatif. Tubuh kita pun coba banyak pikiran, mikirin yang negatif terus, sakit nggak tubuh? Benci, marah, benci nggak berkesudahan, jengkel sama orang nggak habis-habis, ketemu siapa aja nggak ada yang benar, ya. Kita ini kadang-kadang gitu saudara, hujan salah, panas ngamuk. Setuju ya? Iya, kita ini gitu, nggak ada yang benar. Hujan salah, aduh hujan terus, gua nggak bisa gini. Kepanasan, aduh panas banget. Manusia, ya selalu begitu. Nah, api itu melambangkan hadirat Allah. Kedua, api itu juga bicara mengenai Roh Kudus. Kita sebagai anak-anak terang harus terhubung senantiasa sama Roh Kudus. Amin. Apapun langkah-langkah yang akan kita lakukan, tanya, Tuhan berkenan enggak saya lakukan ini? Tuhan boleh enggak saya lakukan ini? Kalau saudara melatih setiap hari, api saudara tetap menyala.
maka itu akan kepekaan Tuhan berikan. Api itu melambangkan juga apa? Pemurnian. Semua yang dimurnikan pasti dibakar dengan api. Ada enggak emas, memurnikan emas itu dimasukkan ke dalam kulkas? Ada? Belum ya? Itu mungkin teknologi baru kan. Tapi enggak mungkin saudara. Memurnikan emas pasti dibakar dalam api. Ya, saya pernah kerja di pabrik baja. Itu memurnikan besi aja, besi nih, besi, pemisahan besi dengan sampah-sampah. Kan dalam besi itu banyak sampahnya tuh. Harus dipanasin sampai 1700 derajat, saudara. Itu pemurnian. Itu baru api dunia. Bayangin nanti kalau api Tuhan. Wow, nggak ada batasnya, saudara. Ya, nggak percaya siapa yang bisa pegang matahari, peganglah. Saya nggak ikut. Gitu, saudara. Ya, jadi api itu juga pemurnian. Nah, api juga melambangkan apa? Semangat dan cinta kasih kepada Tuhan. Makanya tadi ngomong gini, ini satu kata-kata di dalam pujian luar biasa. Ya, sebab Natal ini tidak akan berarti tanpa ada kasih-Mu. Ya, dia katakan Natal ini enggak akan berarti tanpa ada kasih-Mu. Dan kasih tidak stop di situ, kasih di dalam hati kita. Amin. Kita ini hari-hari ini kedatangan Yesus yang kali kedua sudah sangat dekat. Saudara setuju dengan saya? Angkat tangan. Yang enggak setuju saya paksa harus setuju. Benar saudara. Yesus datang kali kedua itu sudah sangat dekat. Enggak main-main loh ini. Tanda-tandanya jelas. Gempa bumi di mana-mana. Kalau lihat dari BMKG punya data, itu tiap hari pasti ada gempa bumi. Ya. Karena saya ada usaha di pinggir pantai, itu kemarin orang lapor ke saya, Pak, gelombang laut Pak, 4,5 meter Pak. Enggak biasanya Pak. Tsunami enggak Pak? Saya bilang enggak. Percayalah Tuhan melindungi kamu, kamu banyak doa. Cuman pesan gitu aja, kita juga enggak bisa apa-apa, gelombang laut tinggi di mana-mana. Terjadi abrasi. Ya, mungkin Pak Jimmy paham banget nih sebagai marinir Pak ya. Gelombang laut hari-hari ini, wow, ya, itu pengiriman barang dari luar negeri ke Indonesia bisa terlambat seminggu loh. Kita tanya kenapa? Gelombang lautnya 9 meter di laut. Kapal itu terombang-ambing, jadi dia harus cari sembunyi di balik pulau. Itu tanda-tanda saudara, nggak pernah terjadi selama ini. Ya, saya juga pernah ikut kapal, itu 4 meter aja gelombang laut udah takut kita. Ya, kalau nggak kuat tuh muntah-muntah tuh. Ya, siapa yang hobi mancing di sini? Hah? Hobi ya, Yongki? Ke Binuangan sana mancing. 8 meter tuh ombak. Jadi ombak 8 meter mesti sembunyi. Hari-hari ini tandanya jelas saudara. Ya. Nah kita belajar satu ayat. Imamat 6 ayat 12-13. Ini boleh ditampilkan. Hari-hari ini jagalah apimu, supaya apimu tetap menyala ya, amin. Imamat 6 ayat 12-13 dikatakan gini, api yang di atas mezbah itu harus dijaga, supaya terus menyala, amin. Di atas mezbah itu ada api, ya. Mezbah itu apa? Mezbah itu hubungan kita dengan Tuhan. Relation kita sama Tuhan, itu harus ada api saudara. Nah kalau api saudara tidak menyala, hubungan dengan Tuhan itu enggak nyambung cepat gitu, sangat lambat. Jadi api di atas mezbah itu harus dijaga supaya tetap menyala. Jangan dibiarkan padam. Kalau artinya jangan dibiarkan padam itu perintah loh. Setuju gak? Kalau dia sudah perintahkan api itu enggak boleh padam. Ya. Nah sebagai murid, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita juga harus mentaati perintah ini. Jangan biarkan padam. Tiap-tiap pagi imam, ya, imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak. Korban keselamatan di sana harus dijaga, 2 kali ya dipesanin ya. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah,
jangan dibiarkan padam. Berarti ini perintah. Api itu enggak boleh dibiarkan padam. Kalau api itu padam, maka kita itu tidak melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, mesbah bicara apa? Mesbah itu bicara tempat mempersembahkan. Setuju gak? Siapa di sini tiap hari di keluarganya melakukan mesbah keluarga? Halo? Masuk dalam pujian penyembahan, doa bersama-sama, ya, melakukan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan. Siapa yang lakukan? Ada ya, luar biasa. Kita harus lakukan itu, saudara. Ya, walaupun 5 menit, 10 menit, yang penting ada mesbah. Mesbah itu adalah satu membangun tempat persekutuan dengan Tuhan dengan kesatuan hati. Itu mesbah. Di dalam rumah tangga, saudara percaya enggak? Kalau tidak ada kesatuan hati, akan jadi baik apa berantakan? Berantakan. Nah, di dalam sistem, ya, dalam sistem kepangkatan, suami ini boleh dikatakan panglima, saudara. Setuju enggak? Tapi di rumah kita ada pang 7. Setuju nggak? Coba kita udah ngomong nih A, B, C, D sama ini. Istri kita tahu, oh nggak bisa. Berani saudara lakukan? Tidak ada berani saudara. Walaupun saudara panglima, ada pang 7 di sana. Serius saudara. Ya, mesbah itu perlu dibangun. Mesbah perlu dibangun. Supaya apa? Ada satu kesatuan hati. Tanpa ada kesatuan hati di dalam rumah tangga, saya banyak melihat banyak kesulitan, saudara. Orang-orang di dalam rumah tangganya tidak ada kesatuan hati, banyak kesulitan. Bukan kebaikan yang diterima, kesulitan. Ya. Nah, mesbah itu tempat menaruh. Kalau di sini dikatakan kayu bakar. Menaruh kayu bakar itu apa? Kita mempersembahkan kepada Tuhan. Ya. Mempersembahkan apa? Yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita persembahkan. Mesbah itu juga bicara mengenai penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Nah, tugas imam di sini kan disebutkan ada imam. Imam setiap hari menaruh. Tugas imam sebagai, yang imam di sini siapa angkat tangannya? Halo, kita laki-laki sebagai imam, saudara. Kita harus bawa, ya. Kalau bisa anak kita, cucu kita, istri kita terutama, kita ajak sama-sama menghadap Tuhan berdoa. Amin. Kita harus bangun mesbah tiap hari. Nah, hari-hari ini kalau kita lihat kehidupan manusia itu banyak yang sulit atau banyak yang senang. Banyak yang ngadepin masalah atau banyak yang penuh sukacita. Banyak yang ngadepin tantangan atau tidak ada tantangan. Yang setuju dengan saya yang tidak ada tantangan siapa? Semua kita sama ya. Ya, satu aliran kita. Semua ngadepin masalah. Semua ada tantangan. Nah, saya coba pelajarin gini. Ada 8 hal yang dihadapi dalam kehidupan manusia. Ya, satu itu yang jelas spiritual. Kedua, coba yang spiritualnya aman siapa? Artinya tiap hari saudara ada masuk pujian penyembahan, tiap hari masuk di dalam hadirat Tuhan, yang spiritualnya aman. Ya, yang keluarganya aman siapa? Tiap hari yang masih ribut, yang masih perang. Halo, saya lakukan itu saudara masih loh. Ya, saya gagal di keluarga juga. Ngaku, gak apa-apa. Kan masih orang, bukan malaikat. Yang ketiga, karir. Hah? Yang keempat, kesehatan, keuangan, hobi, sosial, pengembangan diri. Semua itu tantangan saudara. Enggak ada satu orang pun bisa sempurna menghadapi semuanya itu. Pasti ada salah satu, salah dua. Tapi kalau kita semakin banyak bisa mengatasi hal-hal kehidupan ini, kita semakin bisa mendekatkan diri pada Tuhan ya. Nah, tekanan-tekanan seperti inilah yang harus kita hindari di dalam kehidupan kita. Nah, api itu sebagai altar di mana simbol pengabdian kita kepada Tuhan. Supaya apa? Iman. Nah, api ini bicara iman. Iman percaya kita kepada Tuhan jangan sampai luntur.
Ya, jangan sampai kita kehilangan iman. Makanya di dalam 1 Tesalonika 5:19 dikatakan apa? Jangan padamkan rohmu. Ya, di situ juga diperintahkan, jangan padamkan rohmu. Sebab kalau rohmu padam, apimu padam. Kalau api padam, hubungan dengan Tuhan pasti terganggu. Iman percaya kita kepada Tuhan harus terus menyala-nyala. Makanya ada lagu apa? Biarkan rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hari-hari ini roh kita harus menyala-nyala. Amin. Kedatangan Yesus kali kedua sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat, saudara. Kita harus berjaga-jaga seperti pesan tadi. Pesan tadi sangat kuat untuk setiap kita. Ya, sangat luar biasa. Makanya kita harus terus banyak berdoa, banyak merenungkan firman. Di tahun-tahun yang sulit sekalipun kita tetap percaya Yesus pasti menolong. Amin. Yesus pasti membela, Yesus pasti menolong kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Nah, tadi dibicara mengenai api. Api bisa nyala kalau ada minyak, kalau ada kayu bakar. Nah, tadi sandiwara tadi sangat luar biasa loh. Yang menangkap sesuatu, lambaikan tangan. Ya, dengan visual begitu kita mengerti bahwa kalau saudara hanya punya api, enggak punya minyak, ya pada saat Yesus datang yang kali kedua, kehabisan minyak, ya diketok pintu juga enggak buka sudah, ya nanti ada ayatnya, nanti kita baca. Nah, minyak ini merupakan apa? Pengurapan. Kita butuh hari-hari ini pengurapan, makanya gereja kita ini sangat suka mengurapi, ya. Kalau kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tiap tahun kami diurapi oleh gembala sidang. Supaya apa? Diberikan kekuatan baru. Karena minyak itu juga melambangkan sebagai kekuatan baru buat setiap kita. Sebab tidak ada pengurapan, tidak ada anugerah, tidak ada pembaruan dalam hidup kita, kita akan lemah, saudara. Saudara setuju enggak? Minyak itu harus diperbarui. Makanya dikatakan gini, minyak yang baru. Ya, minyak yang baru. Kita butuh minyak baru. Minyak itu memberikan kekuatan pengurapan. Siapa yang di sini nyopir mobil? Semua kayaknya ya. Yang punya mobil siapa? Bukan mobil listrik tapi mobil konvensional. Hah? Mobilnya pakai mesin enggak? Pakai. Dalamnya ada oli enggak? Ada. Coba olinya 3 tahun enggak diganti. Jadinya apa mobil? Hah? Rontok lah satu. Oke, setahun lah. Setahun, mungkin gak rusak, tapi tenaganya kan gak ada udah mobil. Karena minyaknya udah rusak. Demikian juga kita dalam hidup. Minyak itu harus dibuang, diganti yang baru. Makanya butuh minyak baru. Minyak baru carinya di mana? Gak ada tempat lain, saudara. Beli kayak tadi warung wewe gak ada. Warung wewe gak jual minyak, itu cuman visual. Hanya di dalam hadirat Tuhan. Hanya di dalam Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menyediakan minyak baru itu. Manusia nggak bisa. Nah, makanya kita butuh minyak baru bagaimana? Kalau saudara sendiri tidak bisa, misalnya bersekutu dengan Tuhan dengan intim, minta bantuan saudara. Tempat ini ada cool, tempat ini ada bestie, ya. Kita ada bestie baca Alkitab bersama ya, apa? Bible bestie. Wah, itu sangat membantu. Bible bestie itu perlu dibangun. Karena tiap pagi, enggak sadar kita sudah lakukan 170 berapa hari? 184 hari ya. 184 hari, berarti sudah setengah tahun lewat kita lakukan. Wah, itu jadi habit, saudara. Kalau kita lakukan hal-hal yang baik, 1-40 hari aja dilakukan tiap hari hal baik. Ya, misalnya mau marah, stop marah. Mau benci, stop benci. 40 hari aja atau 40 kali. Mau marah sama orang jengkel gitu, sabar. Sabar loh saudara. Enggak percaya latih deh, pasti bisa. Kita udah masuk 178 hari baca Bible Bestie bersama. Itu tiap pagi ada pesan baru yang disampaikan. Serius saudara. Ya, yang sudah ikut boleh angkat tangan. Yang belum ikut boleh cari teman atau mau bergabung. Nanti kita bentuk, sangat menguntungkan, enggak ada ruginya. Mungkin kalau saudara baca Alkitab sendiri males, setuju enggak?
Nah kalau Bible Besti enggak saudara, enggak baca hari ini ditegor malamnya, bro lu lupa ya. Enak lu ada yang ngingetin. Ya, orang dunia enggak ada ngingetin gitu. Kecuali nagih utang dia, belum bayar utang lu. Nah itu orang dunia. Tapi kalau orang kita sama-sama dalam Tuhan itu dahsyat loh. Enggak baca Alkitab aja ditegor. Ya. Nah pendeta enggak bisa jangkau semua, bentuklah Bible Besti. Yang belum ikut saya sangat menyarankan ikut. Banyak untungnya daripada ruginya. Ya, kalau enggak percaya coba saudara ikut. Kalau dalam 6 bulan saudara merasa itu rugi, cari saya. Kita makan kapitiam. Ya, kita ngobrol di sana, kita saling tukar pikiran kenapa jadi rugi setelah baca Alkitab. Tidak ada rugi baca Alkitab, saudara. Saudara tahu Alkitab itu rahasianya banyak loh. Ya, kadang-kadang orang dunia enggak kepikir kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak terang, itu dikasih Tuhan hikmat. Lu mesti begini, lu mesti begini, mesti begini. Kadang-kadang mata kita ini seperti mata Raja Wali. Serius saya ini pengusaha. Kadang-kadang saya melihat sesuatu itu jadi duit. Anak buah saya lihat itu jadi sampah. Ya saya lihat, ya ampun ini lu buang. Sayang amat, bisa gua olah nih jadi duit nih. Orang lain lihat jadi sampah. Kenapa? Ada hikmat Tuhan. Setuju gak? Hikmat Tuhan itu tidak bisa dibeli di Gunung Agung, di supermarket, di Tokped, di mana nggak ada, saudara. Hanya dalam hadirat Tuhan. Pada saat kita masuk bersekutu sama Tuhan, apalagi kita mengalami urapan pagi. Wow, hari itu hari yang sangat kuat buat kita, powerful. Bini saya aja bingung, lu kok hidup gak capek-capek katanya. Gitu ya. Ini mau, itu mau. Untung dia ngerem loh, kalau enggak gas terus nih. Oke gas. Iya. Kalau enggak gas terus loh, untung dia rem. Lu ingat lo, udah mau cicap lo, tuh. 70. Hah? Udah mau 70. Masih ngegas terus. Kalau dulu saya berangkat jam 2 pagi, terbang 2 jam, naik mobil 4 jam, kerja 5 jam, pulang jam 3 pagi saya balik lagi. Besok kerja normal, kuat. Sekarang loyo. Berarti umur ini nggak bisa bohong. Ya, nah hari-hari ini saudara kita butuh minyak baru. Ya minyak itu bicara mengenai apa saudara? Ya minyak itu bicara pengurapan. Jadi pengurapan itu perlu dalam hidup kita. Kita lihat aja di sini 1 Samuel 16 ayat 13. Boleh tampilkan Edi? 1 Samuel 1 Samuel 16, 13. Ada? Saya bacakan. Ya, di sini dikatakan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, di sini dikatakan apa? Ya, dan Samuel itu mengurapi Daud. Ya, Samuel mengurapi Daud. Pada saat kita mengalami pengurapan, itu berkuasalah roh Tuhan atas kita. Ya, kalau roh Tuhan sudah berkuasa atas kita, siapa lawan kita? Enggak ada, saudara. Roh Tuhan berkuasa atas kita, tidak ada lawan. Ya. Tapi jangan mentang-mentang ada roh Tuhan kita semena-mena, enggak boleh ya. Jadi harus sesuai dengan hikmat. Kita butuh pembaruan rohani juga dalam hidup kita. Sebab tanpa pembaruan tidak ada kekuatan baru. Kita butuh kekuatan Tuhan. Amin. Menghadapi hari-hari ke depan, kalau dunia bilang di sana perang, di sini perang ini, kita tetap tenang sebab ada kuasa Tuhan melingkupi kita. Amin. Nah, kita belajar sesuatu yang tadi disampaikan. Di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Yang pesan tadi yang namanya 10 gadis kurang baut 1.
sama 10 gadis yang bijaksana. Enggak, kalau saya ngomong bodoh salah loh saudara. Nanti direkam, dipotos gitu, wah dia ngomong bodoh, wah cilaka saya. Ya enggak, jangan. 10 gadis yang kurang baut satu dan 10 gadis yang bijaksana. Kita belajar ya. Coba boleh ditayangkan, saya baca satu, Bapak Ibu baca yang kedua sampai ke-13. Di sini kita menangkap sesuatu pelajaran. Ya, 3, 2, 1. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 2. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. 4. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka, semua tertidur. 6. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. 8. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu tidak katanya. Agak bentak tuh kali. Tadi juga gitu ya. Tidak gitu ya. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi ke penjual minyak dan beli di situ. 10. Kemudian datang juga gadis-gadis lain dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Nah, 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu kapan hari maupun saatnya. 12 dikatakan dengan jelas, ya. Di sini dikatakan tapi aku menjawab, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nah, kalau yang 12 ini dijawab oleh Tuhan pada saat kita datang, kita tidak mempersiapkan, Tuhan butuh itu apa? Butuh api kita, butuh minyak kita. Amin. Berarti ada iman kita kuat, roh kita juga mesti kuat, dan juga bersekutu dengan Tuhan bisa intim. Kalau itu tidak nyambung pada saat kita menghadap ke pintu Tuhan, Tuhan bilang apa yang 12? Ya dikatakan, tetapi ia menjawab, Tuhan menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Bayangkan saudara, ya ini sama dengan Matius 7:21. Siapakah engkau? Aku tidak mengenal engkau. Nah pada saat Tuhan bicara gitu, siapakah kamu? Aku tidak mengenal kamu, padahal pintu sudah ditutup. Ya, kalau kita masih di bumi, misalnya saya penduduk Jakarta, ya diusir oleh Gubernur Jakarta sekarang ini siapa? Pram. Pak Teo, lu pergi deh, nggak boleh Jakarta. Saya masih bisa cari siapa ini? Henry, namanya siapa? Lupa saya. Handi. Andri, kamu kan Jawa Tengah ya? Andri, saya ke rumah kamu boleh nggak? Wah boleh, ya nggak? Pada saat di depan pintu Tuhan, Tuhan bilang siapa kamu? Aku tidak mengenal engkau. Mau lari kemana kita? Amin. Hari-hari ini penting sekali kita berjaga-jaga. Sebab ini pesan yang kuat. Ya ini sandiwara ini bagi saya saya menangkap sesuatu. Ya, kalau kita tidak berjaga-jaga, kita lihat tadi
ceritanya 5 gadis yang kurang baut satu ini, satu apa? Bicara mengenai harta kekayaan. 2 penampilan, hidung kurang mancung mau ke Korea. Ya sedangkan dokternya yang operasi itu sudah juga nggak ada. Juga apalagi tuh, yang satu makan, yang penting makan deh. Yang satu penampilan, itu dunia saudara. Kita dipancing sama itu hari-hari ini. Ya semua, ya mungkin laki-laki beda kali. Ya mungkin beli mobil, beli ini, nampil gini-gini gitu kan. Wanita beda lagi. Nah hari-hari ini pesannya sangat jelas. Kedatangan Tuhan kali kedua sudah sangat dekat. Tanda-tandanya sudah jelas. Semua ada ya. Gadis itu melambangkan apa saudara? Gadis itu melambangkan saudara dan saya. Setuju enggak? Ya. Lampu itu melambangkan apa? Kesiapan rohani kita, lampu atau pelita. Kesiapan rohani kita menghadapi kedatangan Yesus yang kali kedua. Ya, dan juga itu mengenai mempelai itu Yesus Kristus sendiri. Makanya hari-hari ini kita sungguh-sungguh harus berjaga-jaga. Yang siap berjaga-jaga sama-sama katakan amin. Ya, mari Tuhan berkati. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Pertanyaan saya terakhir. Apakah saudara sudah siap menyongsong kedatangan Yesus? Yang siap katakan amin. 2, bagaimana saudara menyediakan waktu saudara hari-hari ini? Yang waktu saudara mungkin dikejar-kejar waktu, deadline-nya dan sebagainya, waktu sudah sangat sempit bagi saudara sehingga saudara masih tetap menyediakan waktu untuk Tuhan. Ya. Dan yang akhir, apakah saudara tetap punya hubungan intim sama Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat dan kasih-Mu. Kalau aku hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu, biarlah pesan ini sungguh-sungguh boleh mengubah paradigma kami. Sehingga kami boleh terus berjaga-jaga. Sebab kami paham bahwa kedatangan kali kedua Tuhan sudah sangat dekat. Kami butuh api-Mu Tuhan, supaya api-Mu tetap menyala. Kami juga butuh minyak yang baru, supaya kami tetap mendapatkan pengurapan dan kekuatan baru dalam hidup kami mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami tahu bahwa hari ke depan kami anak-anak-Mu adalah anak-anak terang. Kami tahu Tuhan, tanda-tanda itu sudah nyata. Sehingga persiapkanlah kami menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Sehingga kami terus boleh di hari-hari ini memikirkan hal-hal di atas. Supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.